Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa kirim sholawat di komentar. Hercules adalah preman legendaris yang dikenal kebal, tak bisa mati, dan ditakuti seantero Jakarta. Namun di balik kekuatannya, tersimpan kutukan leluhur dari tanah timur yang haus darah dan dendam. Di tengah misteri dan pengorbanan, terbongkarlah fakta bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari warisan dendam yang bisa berpindah ke siapa saja, bahkan anak kecil. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Pasar Tanah Abang sudah mulai sepi, tapi suara gaduh masih terdengar dari lorong belakang pasar. Di balik tumpukan karung, 5 pria kurus dengan celurit berkilat berdiri gemetar. Di hadapan mereka, berdiri satu pria bertubuh raksasa, mengenakan kaos robek dan celana jeans belel. Tubuhnya penuh luka dan tato, tapi tatapannya dingin. "Kalian dari mana?" tanya pria itu. Suaranya berat seperti batu digesek. Salah satu preman celurit, yang dikenal dengan nama Komar, mencoba menjawab, "Kita cuma cari makan, Bang. Cuma minta jatah." "Jatah?" Hercules menyeringai, menampakkan gigi emasnya. "Gue yang bagi jatah di sini, bukan kalian yang minta." Seketika, ia bergerak. Secepat kilat, tinju kanan Hercules menghantam wajah Komar, membuatnya terlempar menabrak gerobak pecel lele. Celurit di tangan dua temannya langsung menyambar, tapi tak satu pun menyentuh kulit Hercules. Dengan gerakan brutal, Hercules menendang dada salah satu preman hingga giginya muncrat ke tanah. Dua lainnya lari ketakutan. Hercules tidak mengejar, ia hanya tertawa keras, lalu berkata, "Siapapun yang nginjek Tanah Abang harus izin ke Hercules." Keesokan harinya, warung kopi Maksum. Warga mulai berkumpul, membicarakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Seorang pedagang kain, Pak Salim, gemetar saat menceritakan. "Itu Hercules orang apaan sih? Saya lihat sendiri, dia ditusuk di perut, tapi dia malah ketawa. Lukanya nutup sendiri, kayak film." Seorang ojek online menyambung. "Iya, katanya dulu pernah ditabrak truk di Cawang, tapi bangkit lagi, dan supir truknya malah mati kaget." Maksum, sambil menyeduh kopi, hanya menggumam, "Anak itu bukan manusia biasa, ada yang jagain dia." Flashback, Flores, 1975. Seorang bocah kecil berambut ikal, tubuh kurus, tengah bersembunyi di balik semak. Ia melihat ayahnya dipukul oleh rentenir karena gagal bayar utang. Setelah ayahnya tewas, ibunya menjual dirinya untuk menyekolahkan anak semata wayangnya, Hercules. Tapi di usia 10 tahun, ibunya hilang tanpa jejak. Dan Hercules pun dikirim ke Jakarta oleh sebuah yayasan misterius. Sejak itu, hidupnya berubah. Kembali ke Tanah Abang, 1998. Polisi sebenarnya sudah berkali-kali ingin menangkap Hercules. Tapi setiap operasi berujung kegagalan. Entah pasukannya mendadak sakit, kendaraan mogok, atau rekaman CCTV rusak. Bahkan ada polisi yang bersumpah melihat Hercules menembus tembok saat dikejar. Akhirnya, seorang komandan polsek nekat mendatangi seorang dukun tua, Mbah Jagat. "Saya tahu anak itu," ujar Mbah Jagat sambil menumbuk dupa. "Dia hidup karena mantera tua. Tapi setiap mantera ada batasnya." Komandan bertanya, "Bisa dilawan?" Mbah Jagat mengangguk pelan. "Bisa, tapi harus ada yang berani membayar dengan nyawanya dulu." Malam harinya, Hercules berdiri di atas gedung tua. Ia memandangi Jakarta dengan mata tajam. Di balik tubuh kekarnya, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Bukan luka fisik, tapi luka karena kehilangan, karena dendam, dan karena kutukan. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Bayangan wanita tua dengan kain lusuh berdiri di belakangnya. Wanita itu berkata, "Darah pertama sudah kau tumpahkan, anakku, tapi darahmu sendiri belum dibayar." Jakarta, 1998, tengah malam. Di sebuah gang kumuh yang hanya diterangi lampu redup, Hercules duduk sendiri. Tangannya menggenggam sepotong besi berkarat yang selalu ia bawa sejak kecil. Banyak yang mengira itu sekadar benda usang, tapi bagi Hercules, itu jimat hidup dan matinya. Bayangan masa lalu mulai menghantui. Flashback, Flores, 1981. Remaja 15 tahun itu sudah menghitam kulitnya, kelaparan,
dan habis tenaga. Ia disiksa habis-habisan oleh penjaga yayasan tempat ia diasuh. Suatu malam, ia mencoba kabur ke hutan. Di sanalah, tubuhnya roboh di bawah hujan deras. Ia menggigil menahan luka dan rasa takut. Dari balik pepohonan, muncullah seorang nenek buta bertongkat besi karat. Ia membisikkan sesuatu. Anak ini belum waktunya mati. Tapi dunia akan menyesal saat ia hidup. Nenek itu lalu mengucapkan mantra dalam bahasa lama Holot kuno dan menusukkan besi tua ke dada Hercules. Darah mengalir, tapi alih-alih sekarat, Hercules bangkit. Matanya merah menyala. Sejak malam itu, ia tak bisa mati. Namun, sang nenek memperingatkan, tubuhmu akan kuat, tapi jiwamu akan rapuh. Kau harus terus membuat darah mengalir, atau tubuhmu akan membusuk dari dalam. Kembali ke Jakarta, di sebuah markas mafia pelabuhan, Hercules menghadiri pertemuan rahasia. Beberapa bos besar dari Batam, Medan, dan Surabaya hadir. Bos Medan berkata, "Kami minta wilayah Sunda Kelapa. Jatah lu kebanyakan, Hercules." Hercules hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu berdiri, "Jakarta gue punya. Lu semua tamu di kota gue." Salah satu anak buah mafia menodongkan pistol ke kepala Hercules. Meletus, semua orang terdiam. Hercules masih berdiri. Peluru keluar lagi dari mulutnya. "Lu baru nembak kematian. Tapi lupa, gua udah mati dari lama," ucap Hercules sambil membanting pria itu ke meja. Sisi lain kota, jurnalis muda bernama Rizal. Rizal masih penasaran soal keanehan Hercules. Ia mulai menelusuri latar belakang Hercules dan menemukan catatan rumah yatim piatu yang misterius. Dalam satu arsip yang nyaris terbakar, ia menemukan satu nama yang aneh. Ibu Endara, perawat buta yang hilang tahun 1982. Ia mendatangi ahli budaya timur di Universitas Indonesia. Ahli itu berkata, besi tua yang dibawa Hercules bukan benda biasa. Itu kemungkinan besar adalah besi wasiat, benda keramat yang digunakan dalam ritual pemindahan roh penjaga. Di sisi gelap Hercules, bangkai yang tak bisa mati. Malam-malam tertentu, Hercules terkadang merasakan tubuhnya tidak berfungsi. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa buang air, tidak merasa lapar. Tubuhnya mulai bau besi dan keringat darah. Tapi setiap kali ia memukuli atau membunuh orang, tubuhnya kembali hangat. Itu bukan kesenangan, itu kebutuhan. Ia mulai sadar, gue bukan manusia, tapi juga belum sepenuhnya setan. Kemunculan kedua Mbah Jagat. Komandan Polsek kini putus asa, kembali ke Mbah Jagat. Kali ini, sang dukun memberikan secari kertas berisi mantra pelepasan. Kalau ingin membunuh Hercules, jangan serang tubuhnya, serang jiwanya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan mengorbankan seseorang yang lahir di malam Jumat Legi. Komandan menggeleng. Itu anak saya sendiri. Akhir episode, luka yang tak pernah kering. Hercules berdiri di pinggir dermaga. Angin laut menghantam wajahnya. Ia melihat pantulan dirinya di air dan terkejut. Dalam pantulan itu, bukan wajah karya muncul, tapi wajah bocah kecil dari Flores. Wajahnya sendiri menangis dan berkata, "Aku cuma mau pulang." Hercules memalingkan muka, tapi air matanya jatuh. Untuk pertama kali setelah puluhan tahun, jimat besi tua di lehernya tiba-tiba menghitam. Jakarta, 1998, sebulan setelah pertemuan mafia. Di seluruh Jakarta, nama Hercules kini lebih dari sekadar legenda. Ia adalah mitos yang berdarah. Pasar Tanah Abang, Pelabuhan Sunda Kelapa, bahkan jalur hitam ke Pelabuhan Tanjung Priok kini dikuasainya. Namun, diam-diam, banyak yang mulai takut, bahkan dari kalangan preman sendiri. Rizal, sang jurnalis muda. Rizal terus menggali masa lalu Hercules. Kini ia mendapat akses ke mantan pengurus Yayasan Bunda Flores, sebuah tempat yang dulu menaungi anak-anak terlantar dari Nusa Tenggara Timur. Ia mewawancarai seorang mantan pengurus yang kini cacat mental, bernama Pak Beno. Dengan suara terbata dan mata kosong, Pak Beno hanya mengulang kalimat yang sama. Dia gak bisa mati, karena sudah dikasih roh nenek tua, dia lihat ibunya dibakar. Rizal terkejut. Kalimat itu bukan dongeng. Ia menelusuri catatan kebakaran tahun 1982
di Jakarta Timur. Benar? Ada insiden kebakaran misterius yang menewaskan seorang wanita asal Flores yang tak dikenal identitasnya. Diduga dibakar hidup-hidup oleh kelompok rentenir lokal. Dan menurut laporan petugas, seorang bocah kecil menyaksikan dari balik selokan. Pasar Tanah Abang, teror baru. Salah satu anak buah Hercules bernama Bayu mulai bertingkah aneh. Ia mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia melihat Hercules menyeringai, berdiri di kuburan, dengan tubuh yang membusuk dan mata mengeluarkan ulat. Ketika Bayu menceritakan ini pada sesama preman, mereka tertawa. Tapi malam itu, Bayu ditemukan membisu, duduk bersila di tengah jalan pasar. Matanya melotot, tubuhnya gemetar, dan lidahnya hilang. Dokter tidak bisa menjelaskan, tapi di dekat Bayu ditemukan bekas besi terbakar berbentuk lingkaran. Seperti cap, kembali ke Hercules. Hercules kini semakin sepi. Ia tak lagi banyak bicara. Setiap malam ia hanya memandangi jimat besi tua yang mulai berkarat dan hangus. Seolah benda itu mulai melemah. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Gue gak takut mati, tapi gue takut gak ada yang bisa bunuh gue." Di dalam mimpinya, ia melihat wanita tua buta datang kembali. Wanita itu berkata, "Kutukanmu makin kuat, tapi jiwa manusia di dalammu makin menipis. Saat besi tua itu hitam legam, kau akan kehilangan semua rasa dan akan haus darah tanpa henti." Komandan Polisi versus Hercules. Di sisi lain, Komandan Polsek yang bekerja sama dengan Mbah Jagat mulai menyusun rencana besar, membuat Hercules melihat dirinya sendiri. Mereka membuat skema jebakan. Seorang aktor disulap menyerupai ayah Hercules. Seorang wanita menyerupai ibunya yang telah tewas terbakar. Lokasi rekayasa di sebuah rumah tua di Cawang, penuh lilin dan dupa. Tujuannya, menjerat kesadaran jiwa Hercules agar roh dalam dirinya goyah. Malam rekayasa, pertarungan jiwa. Saat Hercules tiba, suasana begitu mencekam. Bau dupa, suara tangisan, dan tubuh aktor-aktor itu membuat Hercules diam terpaku. Matanya menatap ke ibunya. Ia goyah, "Nak, kamu belum mati. Kamu masih bisa pulang." Bisik si ibu. Tiba-tiba tubuh Hercules gemetar. Besi tua di dadanya berdenyut. Matanya berubah-ubah antara merah dan hitam. Tapi saat Hercules mulai menjatuhkan lutut dan meneteskan air mata, tiba-tiba listrik padam. Suara jeritan terdengar. Lampu darurat menyala merah. Dan semua yang ada di ruangan itu hilang suara. Mulut mereka bergerak, tapi tak ada suara keluar. Satu-satunya yang bisa bicara adalah Hercules. Ia berdiri, dengan tubuh penuh luka yang membaik sendiri, dan berkata, "Lu pikir bisa nipu gue dengan kenangan? Gue udah bukan anak itu lagi. Gue sekarang cuma kutukan yang kelaparan." Akhir episode, Rizal menghilang. Di hari yang sama, Rizal yang merekam semua ini menghilang. Yang tersisa hanya catatannya di atas meja. Hercules bukan preman biasa. Ia bukan manusia. Tapi, ia juga bukan sepenuhnya iblis. Ia adalah luka yang dipelihara. Luka yang tumbuh menjadi monster. Dan monster itu haus akan satu hal, pengakuan. Malam Jumat Cikini, Jakarta Pusat. Hujan deras mengguyur langit Jakarta. Di dalam kamar sempit apartemen tua, Komandan Polsek terlihat gelisah. Di meja depannya, sebuah kertas berisi mantra pelepasan kutukan terbuka, dan di sebelahnya, foto anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Ia menatap foto itu dengan mata merah. Anak yang lahir di malam Jumat Legi. Itulah syarat satu-satunya untuk memutus kutukan Hercules, menurut Mbah Jagat. Komandan menolak percaya, sampai satu persatu orang yang tahu masa lalu Hercules, membisu tanpa sebab, menghilang tanpa jejak, atau mati berdarah-darah. Kini ia sadar, Hercules bukan preman. Ia adalah makhluk yang menunggu dikorbankan, atau akan mengorbankan siapapun. Di markas Hercules pelabuhan, Hercules duduk diam di dalam ruangannya. Satu persatu anak buahnya mulai menjauh. Ada yang gila, ada yang takut, bahkan ada yang berubah haluan bekerja sama dengan polisi. Tapi Hercules tak peduli. Ia hanya bicara pada besi tua di dadanya. "Lu makin berat, ya? Lu haus darah?" Suara di kepalanya mulai menggema.
Kau akan membusuk kalau tak memberi makan jiwa. Ambil satu yang suci, satu yang belum ternoda. Maka kekuatanmu akan kembali penuh. Sementara itu, Rizal ternyata masih hidup. Ternyata, Rizal tidak menghilang. Ia disembunyikan oleh kelompok spiritualis rahasia yang menyebut diri mereka warga penduduk timur. Kelompok ini terdiri dari orang-orang timur Indonesia yang percaya bahwa kutukan Hercules berasal dari ritual pemindahan jiwa leluhur. Mereka memberitahu Rizal, Hercules telah dijadikan wadah. Di dalam dirinya bukan hanya roh Hercules, tapi juga roh prajurit pembalas dari masa lampau. Ia adalah pembawa kutub balas dendam. Dan satu-satunya yang bisa memutus rantai itu adalah darah tak berdosa. Rencana terakhir Komandan, menjebak Hercules dengan tumbal. Komandan akhirnya menyerah pada kegilaan. Ia mengajak anak perempuannya ke sebuah rumah kosong di pinggiran kota tua. Mbah Jagat sudah menyiapkan altar dengan tanah flores, darah ayam cemani, dan pecahan besi tua. Anaknya yang polos, Rani, hanya bertanya, "Ayah, kita mau main apa?" Komandan menangis, tapi ia merasa ini satu-satunya cara menyelamatkan banyak orang. Tiba-tiba, Hercules datang sendiri. Malam makin larut, petir menyambar, angin menderu. Tiba-tiba pintu terbuka tanpa disentuh. Hercules masuk, tubuhnya gemetar, matanya merah menyala. Tapi ia menangis. "Gue tahu, lu siapin anak lu buat gue. Tapi lu salah." Semua orang terdiam. "Gue capek jadi alat. Gue gak mau hidup kayak gini lagi. Mending lu bunuh gue sekarang, daripada gue harus minum darah anak kecil." Komandan meletakkan belati besi. Mbah Jagat bersiap membaca mantra pelepasan. Tapi saat mantra dimulai, tubuh Hercules berteriak, hebat. Kepalanya menunduk. Tubuhnya berubah-ubah bentuk. Separuh manusia, separuh roh gelap. Rani berlari ke arah Hercules dan memeluknya. Semua orang menjerit, takut ia akan dibunuh. Tapi yang terjadi mengejutkan. Tubuh Hercules mendadak mencair. Darah keluar dari telinga Hercules. Besi tua di dadanya pecah menjadi abu. Tubuhnya menggigil. Dan untuk pertama kalinya, ia tersungkur tak bangun lagi. Tapi sebelum ia mengembuskan napas terakhir, Hercules berkata pada Rani, "Terima kasih udah peluk gue, kayak seorang ibu." Epilog sementara. Seminggu setelah kejadian itu, polisi menyatakan Hercules tewas karena serangan jantung. Rani baik-baik saja. Komandan pensiun dini. Dan Rizal kembali menulis dengan satu artikel utama. Manusia bisa mati, tapi dendam, jika dipelihara, akan hidup dalam wadah siapa saja. 3 bulan setelah kematian Hercules, Jakarta perlahan tenang. Nama Hercules, preman legendaris yang dijuluki, yang tak bisa mati, mulai hilang dari perbincangan. Tapi tak bagi Rizal, mantan jurnalis investigasi yang pertama kali mengangkat sisi gelap Hercules ke publik. Kini, Rizal mendalami arsip-arsip tua. Dari catatan kelam milik Mbah Jagat, hingga berita tahun 1960-an yang memuat nama Hercules sang prajurit timur, yang dipercaya dibunuh Belanda lalu dikubur hidup-hidup. Sisi lain, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di pinggiran kota, seorang bocah laki-laki bernama Mio duduk termenung. Sejak kecil, ia sering mengalami mimpi aneh. Perang, senjata api, suara besi, dan teriakan dalam bahasa Belanda. Suatu malam, ia bangun dan tangannya berdarah, mencengkeram potongan logam hitam dari tanah belakang rumahnya. Ibunya terkejut, tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah tulisan yang muncul sendiri di tembok. Belum selesai. Jakarta, Rizal bertemu mantan anak buah Hercules. Salah satu mantan anak buah Hercules, Benu, mengajak Rizal bertemu secara diam-diam. Benu mengaku telah menyimpan sebuah rekaman suara milik Hercules. Direkam sehari sebelum ia mati. Rizal memutar rekaman itu. "Kalau gue mati, bakal ada yang nerusin. Dendam gak bisa dimatiin. Cuma bisa pindah. Setiap 33 tahun, wadah baru bakal lahir. Dan biasanya, dia anak-anak." Rizal gemetar. Itu artinya, kutukan Hercules bukan satu-satunya. Ia adalah bagian dari siklus terkutuk yang terus berpindah. Dari tubuh ke tubuh, dari darah ke darah. Rani kembali bertingkah aneh.
Komandan yang kini tinggal di luar kota mulai memperhatikan keanehan pada putrinya. Rani mulai bicara sendiri, menulis nama Hercules di kaca, dan suatu malam, ia mencakar dinding sambil tertawa. Komandan panik. Ia menghubungi Rizal. Gue rasa anak gue bukan sembarang tumbal. Dia mungkin udah jadi wadah baru. Kembali ke Kupang, bocah Mio menghilang. Bocah Mio tiba-tiba hilang dari rumah. Penduduk kampung panik. Namun salah satu tetua adat, Amal Lou, berkata, jiwa tua telah kembali. Dulu dia prajurit penjaga pelabuhan. Kini dia kembali jadi murid. Tapi murid yang dendamnya belum selesai. Pertemuan akhir, Rizal, Rani, dan Mbah Jagat. Rizal membawa Rani kembali menemui Mbah Jagat yang sedang sekarat. Mbah Jagat hanya berkata lirih. Kalau dendam jadi pusaka, maka ia tak butuh manusia dewasa. Ia tumbuh di jiwa suci yang kosong. Bersihkan atau bakar semuanya. Rizal bingung. Ia tak tega pada Rani. Tapi jika tidak bertindak, dendam Hercules akan hidup kembali. Entah lewat Rani, Mio, atau anak lain. Malam itu, Rizal menulis laporan terakhirnya. Hercules mati, tapi kutukannya tidak. Kita pikir manusia bisa dibunuh, padahal yang harus dibunuh adalah amarah yang diwariskan. Dendam adalah warisan paling setia yang pernah hidup di negeri ini. Epilog, 33 tahun kemudian, tahun 2058. Di sebuah sekolah dasar di Jakarta, seorang guru memanggil seorang murid bandel ke depan. Bocah itu memakai gelang besi hitam, matanya tajam, dan ketika ditanya siapa namanya, ia menjawab, nama saya Hercules.